Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, serta kita akan belajar tentang kalor dapat mengubah suhu benda. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa, zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat, telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta
membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang penting mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya, berikut ini adalah gambar pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sudanko Latif Hendraningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Berdiskusilah dengan teman sebangkumu mengenai bacaan. Buatlah ulasan mengenai isi bacaan. Tuliskan pada kolom berikut. Ya. Yang pertama, judul bacaan. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Yang kedua, isi bacaan yang paling menarik. Ya. Sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Ayo temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bertanya kepada guru atau berdiskusi. Ya, perhatikan cara-cara menggunakan kamus. Yang pertama, pilihlah sebuah kata dari daftar kosakata barumu, misalnya proklamasi. Yang kedua, bukalah kamusmu. Carilah daftar kata-kata yang dimulai dengan huruf awal P. Ingat, setiap kata pada kamus selalu diurutkan berdasarkan urutan abjad. Yang ketiga, dalam daftar kata yang berhuruf awal P itu, carilah daftar kata yang dimulai dengan PR. Yang keempat, carilah daftar kata yang dimulai dengan pro. Kata proklamasi akan kamu temukan di antara kata-kata itu. Selamat mencari. Ya, disajikan tabel kata baku dan tidak baku. Kita akan membahas terlebih dahulu kosakata baku. Yang pertama ada proklamasi, artinya pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, permakluman atau pengumuman. Kata yang kedua, laksamana, artinya pangkat perwira tinggi dalam angkatan laut. Yang ketiga, saksi, artinya orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Yang keempat, upacara, artinya rangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu. Yang kelima, protokol, artinya orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Sedangkan kosakata tidak baku yang pertama ada baki, artinya nampan. Yang kedua sodanko, artinya pangkat kemiliteran Jepang. Bacalah kembali bacaan peristiwa pembacaan teks proklamasi, kemudian tuliskan kembali peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia melalui kegiatan berikut. Yang pertama, kapan teks proklamasi dibacakan? Ya, jawabannya 17 Agustus 1945. Yang kedua, di mana teks proklamasi dibacakan? Ya, jawabannya Rumah Laksamana Maida. Yang ketiga, siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi? Ya, jawabannya Insinyur Soekarno.
Yang keempat, siapa sajakah tokoh yang hadir dalam peristiwa pembacaan teks proklamasi? Ya, jawabnya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang kelima, susunan acara pada pembacaan teks proklamasi adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, pengibaran bendera merah putih, dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimanakah kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu 10 waktu Indonesia Barat? Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas ataukah dingin? Ya, suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dan sinar matahari. Ya, kita akan belajar melalui teks bacaan yang berjudul Kalor Mengubah Suhu Benda. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah. Bisa naik, bisa juga turun karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Ya, contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda yakni air panas memiliki suhu tinggi dan air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Ya, setelahnya kita akan melakukan percobaan menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. Alat yang dibutuhkan yaitu cerek, yang kedua kompor, bahannya yaitu air. Cara kerja yang pertama, tuangkan air ke dalam cerek. Yang kedua, letakkan cerek di atas kompor. Yang ketiga, nyalakan kompor. Yang keempat, amati apa yang terjadi pada air. Ceritakan pengalamanmu saat melakukan percobaan. Ya, saat air dipanaskan, air yang semula dingin atau bersuhu rendah menerima panas dari api melalui cerek. Air menerima panas, lama-kelamaan air menjadi panas. Suhunya meningkat. Kesimpulannya, ya, makin besar energi panas yang diterima air, makin besar pula kenaikan suhu pada air. Ayo amatilah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan adanya perubahan suhu benda yang disebabkan kalor. Identifikasi dengan cara menuliskan perubahan suhu benda yang disebabkan oleh kalor pada tabel berikut. Ya, sebagai contoh peristiwa perubahan suhu karena kalor. Yang pertama, saat memasak air yang dingin berubah menjadi panas. Yang kedua, setelah berolahraga tubuh berkeringat. Yang ketiga, sendok menjadi panas saat digunakan mengaduk kopi. Yang keempat, besi yang dibakar akan menjadi panas. Yang kelima, saat siang hari tubuh terasa panas saat berjalan di bawah sinar matahari. Yang keenam, air raksa dalam termometer akan naik saat terkena panas tubuh. Kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita rasakan tidaklah terjadi begitu saja. Kemerdekaan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Berbagai peristiwa, usaha, dan pengorbanan turut andil dalam mencapai kemerdekaan, khususnya peristiwa penyusunan dan pembacaan teks proklamasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran dan jasa tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan sangatlah besar. Dengan segenap jiwa dan raga, mereka bersatu padu mempersiapkan proklamasi. Mereka bekerja sama, saling bahu-membahu tanpa membedakan golongan.
Apakah sebagai generasi penerus bangsa, kamu akan merusak nilai-nilai perjuangan tersebut? Akankah kamu mampu meneruskan perjuangan tersebut? Apa yang dapat kamu lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu? Ungkapkan pendapatmu. Ya, sebagai contoh, cara kita untuk meneruskan perjuangan para pahlawan yang pertama ialah belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, mengikuti upacara bendera. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, pantang menyerah dalam menghadapi suatu permasalahan. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.